Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Ayulia dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Rahman Elyasir dengan NIM 23660121. Kami dari program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Dayani Iksanuddin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas geologi struktur sebagai bagian dari tugas UTS semester genap tahun akademik 2024-2025. Baik, untuk materi pertama yaitu geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya, terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur penekontemporer. Di mana struktur primer yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya, pada bidang perlapisan, struktur sedimen, silang siur, ripple mark, mud crack, flood cast, rose cast, stromatolith, unconformity, dan lain-lain. Untuk struktur sekundernya yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami kondisi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Contohnya seperti lipatan atau fold, kekar atau joint, sesar atau fold, dan cleavage, foliasi, dan lain-lain. Struktur sekunder inilah yang akan dibahas selama mata kuliah ini. Baik, lanjut di struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya slope turbidite. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Baik, geometri struktur. Prinsip geometri suatu bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara suatu dan lainnya dapat dideskripsikan. Suatu bidang atau garis harus mempunyai komponen kedudukan atau attitude yang umumnya dinyatakan dalam koordinat garis, arah, dan besaran kecondongan, inklinasi atau inklinasi. Struktur geologi didasarkan geometri dibedakan menjadi dua, yaitu struktur bidang atau planar, misalnya bidang pelapisan, bidang foliasi, bidang rekahan, bidang sesar, bidang belahan, atau cleavage, dan struktur garis linear, misalnya yaitu lineasi, sumbu lipatan, gores garis. Lanjut struktur bidang. Struktur bidang dalam geologi struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real artinya bentuk dan kedudukan dapat diamati langsung di lapangan. Antara lain bidang perlapisan, bidang ketidakselarasan, bidang sesar, bidang foliasi, dan bidang sayap lipatan. Sedangkan struktur bidang semu artinya bentuk dan kedudukannya hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang real yang lain. Contohnya bidang poros sayap lipatan. Yang termasuk struktur bidang yaitu adalah jurus atau strike, kemiringan, dip, arah, trend,
dan kemiringan semu atau apparent dip, sama arah kemiringan dip atau dip direction. Istilah strike and dip berlaku untuk setiap struktur bidang. Struktur bidang yang paling umum dijumpai di lapangan adalah bidang perlapisan, bedding plane. Struktur ini yang umum dijumpai termasuk struktur bidang adalah lipatan rekahan termasuk kekar dan sesar. Simbol strike and dip dalam peta ditulis dengan notasi khusus. Garis strike diplot cukup panjang sehingga arah trennya dapat diukur secara akurat di atas peta. Garis dip atau tanda dip diplot di tengah dari satu sisi garis strike untuk menunjukkan arah kemiringan bidang ke bawah. 3 sudut kemiringan ditulis dari dekat tanda dip. Jadi notasi strike, penulisan notasi strike umumnya dilakukan dengan 2 cara, yakni sistem kuadran dan azimut. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan arah strike adalah dengan mengadopsi aturan kaidah tangan kanan. Besarnya strike dan dip diukur dengan kompas Brunton. Pengukuran kedudukan strike dip untuk semua struktur bidang atau bidang lipatan, bidang kekar, bidang sesar dilakukan dengan cara yang sama. Struktur garis. Garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik, dapat berbentuk lurus maupun lengkung. Seperti halnya dengan struktur bidang. Struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Struktur garis real adalah struktur garis yang arah dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Misalnya, gores garis yang ada pada bidang sesar, sedangkan struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan dari orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau liniasi, misalnya liniasi fragmen, breksi, sesar, liniasi mineral-mineral dalam batuan beku, arah liniasi struktur sedimen, flood cast, cross bedding, dan kelurusan sungai dan topografi jika dapat dimasukkan dalam struktur garis semu. Kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah trend. Arah penunjaman, plunge, arah kelurusan atau miring, dan rig atau pitch. Arah penunjaman atau trend adalah garis horizontal atau jurus dari bidang vertikal yang melalui garis yang menunjukkan arah kecondongan garis tersebut. Penunjaman atau plunge adalah besaran sudut pada bidang vertikal antara garis dan bidang horizontal. Pitch atau rig adalah besaran sudut lancip antara garis dengan horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terletak besarnya kurang dari 90 derajat. Notasi struktur garis. Penulisan atau notasi struktur garis dapat menyatakan kedudukan suatu struktur garis dalam simbol pada peta. Dapat ditulis dalam sistem azimut dan kuadran. Metode grafis dengan proyeksi ortografi. Metode grafis adalah untuk menggambarkan kedudukan dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi, yaitu dengan cara proyeksi ortografi. Lanjut di materi selanjutnya yaitu deformasi batuan. Deformasi titik dapat berbentuk lurus maupun lengkung, seperti halnya dengan struktur bidang. Struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Struktur garis real adalah struktur garis yang arah dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Misalnya, gores garis yang ada pada bidang sesar, sedangkan
Sedangkan struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan dari orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau liniasi. Misalnya liniasi, fragmen, breksi, sesar, liniasi mineral-mineral dalam batuan beku, arah liniasi struktur sedimen, flood cast, cross bedding, dan kelurusan sungai dan topografi jika dapat dimasukkan dalam struktur garis semu. Kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah trend, arah penunjaman, plunge, arah kelurusan atau miring, dan rig atau pitch. Arah penunjaman atau trend adalah garis horizontal atau jurus dari bidang vertikal yang melalui garis yang menunjukkan arah kecondongan garis tersebut. Penunjaman atau plunge adalah besaran sudut pada bidang vertikal antara garis dan bidang horizontal. Pitch atau rig adalah besaran sudut lancip antara garis dengan horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terletak besarnya kurang dari 90 derajat. Notasi struktur garis. Penulisan atau notasi struktur garis dapat menyatakan kedudukan suatu struktur garis dalam simbol pada peta. Dapat ditulis dalam sistem azimut dan kuadran. Metode grafis dengan proyeksi ortografi. Metode grafis adalah untuk menggambarkan kedudukan dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi, yaitu dengan cara proyeksi ortografi. Lanjut di materi selanjutnya, yaitu deformasi batuan. Deformasi batuan adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan tersebut sebagai stres atau gaya satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stress itu terbagi atas 2, yaitu uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. 2. Differential stress, atau extensional stress, disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami pergerakan atau pemanjangan. Compressional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, pelipatan, atau patahan. Shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan perpindahannya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan atau tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi, yaitu deformasi elastis bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Terus deformasi duktil, bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres
dihilangkan. 3. Fraktur batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Dan batuan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bersifat brittle atau rapuh, dan 2 bersifat ductile atau liat. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh 4, yaitu temperatur, tekanan, kecepatan deformasi, komposisi batuan. Lanjut, fraktur dan join. Fraktur dan join. Jadi fraktur atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fraktur merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stress. Fraktur dapat dibagi menjadi 3, yaitu shear fracture, extension fracture, atau fraktur yang terbuka, yaitu join atau kekar, fissure dan vein. Shear fracture atau slip fracture Shear fracture atau slip surface adalah fraktur atau retakan atau rekahan di mana gaya atau gerakan relatifnya yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan frakturnya. Lanjut, di istilah slip surface umumnya digunakan untuk bidang permukaan yang halus yang ditemukan di sesar dan zona sesar atau fault plane. Fraktur atau retakan atau rekahan biasanya disebut juga dengan crack dalam ilmu mekanika batuan. Extension fracture adalah fraktur yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi, fraktur atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun, terkadang jika diteliti oleh cermat, join atau kekar sebagian besar atau kekar yang terbentuk disebut sebagai rekahan atau fissure. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contohnya yang paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruang yang terbentuk karena rekahan terbuka. Beberapa mineral berharga misalnya emas terbentuk dalam vein. Secara singkat, kekar sangat penting untuk dipelajari karena dapat menunjukkan paleostress atau tegasan utama maksimum, tegasan menengah dan tegasan minimum. 2. Meningkatkan permeabilitas batuan, sangat penting dalam hidrologi dan dalam deposit hidrokarbon. Melelehkan batuan, mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfall. Mengontrol pola pembentukan gua, mengontrol erosi dan topografi permukaan, dan menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan dan berpengaruh pada kestabilan batuan yang diledakkan. Lanjut, di join atau kekar. Join atau juga disebut kekar adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mudah.
atau perpindah. Berdasarkan bentuk geometri retakannya, kekar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kekar sistematik, kekar dengan bentuk geometri lurus, sejajar dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. Kedua, kekar non-sistematik, kekar yang menunjukkan geometri yang tidak beraturan, orientasi dan jarak atau spasi. Kekar regular atau tidak memperlihatkan adanya orientasi. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut, yaitu sharp joint atau kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Dua, kekar tarikan atau tensional joint, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya atau gaya tensional atau gaya tension. Ketiga, yaitu kekar hibrid atau hybrid joint, yaitu merupakan campuran dari kekar garus dan kekar tarikan, dan pada umumnya rekahannya terisi oleh mineral sekunder vein. Pembentukan kekar joint dan extension fraktur secara umum terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat timbul dari proses tektonik, burial atau penutupan atau penguburan, perubahan suhu, pemindahan lapisan overburden, karena lapisan overburden menciptakan tekanan kompresif yang semakin meningkat dengan kedalaman, menyebabkan batuan yang terkubur menjadi terkompres dan menjadi padat. Setelah lapisan penutupnya terkikis, maka tekanan beban batuan jadi berkurang dan batuan mengembang atau expand dengan berkembangnya tensional joint yang sejajar dengan permukaan lapisan batuan. Jika batuan sedimen atau permukaan erosi atau batuan beku, joint atau kekar, karena proses ini disebut dengan shake joint atau kekar lembaran. Mungkin itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlipat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang pelapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan untuk distorsi dan perputaran rotasi. Lanjut ke geometri lipatan. Secara umum, geometri suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci untuk kegunaan praktis di samping metode matematik. Lanjut ke klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pertama, sudut antar sayap. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada
bidang profil suatu lipatan. Kedua, kedudukan lipatan berdasarkan bentuknya. Lipatan yang kemiringannya sangat sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai antikline, dan sinkron yang kemiringannya bidang supaya sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai sinkline. Ketiga yaitu lipatan sejajar. Lipatan sejajar adalah lipatan paralel. Bentuk lipatan yang ketebalannya yaitu ortogonal, lapisannya tetap. Pembentukannya lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser. Konstruksi penampang pada lipatan sejajar. Pada dasarnya, dari metode ini adalah anggapan bahwa lipatan merupakan bentuk-bentuk busur dari suatu lingkaran, dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu-sumbu kemiringan yang dibedakan. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang berikutnya, yaitu lipatan deformasi batuan. Lipatan deformasi batuan yaitu adalah perubahan bentuk berupa lingkungan pada bidang pelapisan batuan yang terbentuk akibat adanya gaya, kompresi, atau tekanan terhadap bidang pelapisan batuan. Terminologi. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan hingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lingkungan. Klasifikasi lipatan. Itu sudut antar sayap ada sampai 180 derajat sampai 120, dan juga 120 sampai 70 derajat. Berikut 70 derajat sampai 30 derajat. Berikut 30 derajat sampai 0 derajat dan 0 derajat. Kembali ke deskripsi lipatannya, yaitu ada gentil atau landai. Berikut open atau terbuka, close atau tertutup, thick atau ketat, isoclinal atau isocline. Sedangkan king fold adalah lipatan yang dicairkan yang dicirikan dengan sayap lipatan yang lurus dan hick yang tajam. Lipatan yang besar biasanya memiliki lipatan-lipatan kecil pada zona limbs dan hick. Lipatan-lipatan kecil ini disebut parastic atau folds. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan gambaran yang jelas bagi kita semua. Terima kasih telah memberikan waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.